terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didi J. Rahbini, MSc PhD. Tepuk tangan untuk Bapak Rektor kita, beserta segenap jajaran Wakil Rektor, para dekan, ketua program studi, anggota senat, para guru besar, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para senior, Bapak Hendro Marto Wardoyo yang tadi sudah menyampaikan sambutan, yang terus menginspirasi kita semua, termasuk Bapak Abdul Latif. Tepuk tangan juga untuk Pak Abdul Latif. Beliau juga telah menjadi tokoh bangsa yang selama ini telah menorehkan banyak pencapaian sejarah. Bapak Ibu segenap sivitas akademika Universitas Paramadina yang saya cintai dan banggakan, terutama para wisudawan dan wisudawati yang hari ini akan mendapatkan gelarnya. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Saya selalu senang dan berbahagia bertemu dengan generasi muda yang tentunya kita titipkan di pundak kalian masa depan bangsa yang besar ini. Universitas Paramadina juga tentu sebuah kampus yang spesial. Untuk itu, untuk kesekian kalinya, saya cukup rajin untuk menghadiri acara-acara besar dan membanggakan yang digelar oleh kampus Paramadina ini. Saya tentunya mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah melampaui tahun-tahun yang tentunya penuh dengan tantangan, karena saya juga cukup tahu bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa. Pastinya kurang tidur, banyak tugas, ujian, tapi juga dihadapkan dengan aktivitas yang lain. Tetapi alhamdulillah hari ini para sahabat, adik-adik sekalian bisa menuntaskan studinya di kampus Paramadina. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada para sahabat sekalian. Ada yang cepat selesai, ada yang agak cepat, ada yang agak lambat. Yang penting lulus semuanya. Dan tentunya saya, kalau diizinkan Pak Rektor, saya ingin mengajak para wisudawan-wisudawati untuk sejenak kita berdiri dan berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada para orang tua, para keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya kepada kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada orang tua, kepada keluarga, suami, istri, anak-anak yang selalu mendoakan agar putra-putrinya, agar pasangannya bisa menuntaskan pendidikan yang membanggakan di kampus Paramadina ini. Terima kasih. Pendiri Paramadina, Profesor Nurholis Majid, Cak Nur, memiliki visi yang besar yang berharap bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju karena dipimpin dan diawaki oleh manusia-manusia yang cerdas dan berintegritas. Tentu keluarga besar Paramadina bisa merasakan nilai-nilai itu yang terus dipegang dan diturunkan sampai dengan hari ini dan insya Allah ke depan. Paramadina lahir sebagai anak kandung dari reformasi, dan ketika negara dalam situasi yang tidak mudah,
penuh dengan ketidakpastian, hadir pemikiran-pemikiran besar, hadir nilai-nilai luhur, terutama tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Ini kuat dan akan selalu relevan dan tidak akan usang dimakan zaman. Ketika ada pertentangan antara agama dengan negara, ketika ada diskursus bagaimana menyikapi Islam dengan Pancasila, tapi pemikiran itu bersemai dan kokoh, dan ketika politik seringkali membenturkan identitas, kembali nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan tadi menjadi kokoh dan menyatukan bangsa kita yang majemuk ini. Oleh karena itu, selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawati, keluarga besar para Madinah, berbanggalah menjadi bagian dari nilai-nilai yang besar bersejarah itu. Dulu dikenal kampus ini adalah small but impactful, tapi sekarang semakin besar dan pastinya semakin impactful, semakin berdampak. Saya dengar sekarang sudah ada kampus baru yang besar. Selamat, mudah-mudahan saya ada kesempatan suatu saat berkunjung ke sana, karena di kampus yang lama saya juga sudah datang, dan kini tentunya berbahagia karena bisa hadir secara langsung dalam wisuda ke-41 tahun 2024 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika kita melalui tahapan-tahapan akademis, tahapan-tahapan intelektual, dan kita terus membangun sense of curiosity, intellectual curiosity, untuk terus mencari ilmu, wawasan, dan terus berinovasi dalam berbagai penelitian. Kita juga berharap pada saatnya itu semua bisa kita kontribusikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi saya berpesan, segala ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang didapatkan selama mengenyam pendidikan di para Madinah ini bisa segera atau pada saatnya dikontribusikan untuk masyarakat luas. Karena itulah sejatinya nilai dari pendidikan di negeri ini. Para wisudawan-wisudawati, kita sering mendengar jargon Indonesia Emas 2045, betul? Saya rasa itu bukan hanya menjadi tagline, tidak boleh juga hanya menjadi semacam janji kampanye. Kita ingin benar-benar mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang waktunya sebetulnya dalam konteks sejarah tidak lama lagi, sekitar 2 dekade saja. Artinya, pada saat itu, jika kita semua diberikan usia panjang dan sehat, di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita bisa menyaksikan Indonesia yang semakin maju, semakin makmur dan sejahtera. Dan saat itulah generasi kalian ini yang akan memimpin dan mengawaki kita semuanya. Oleh karena itu, saya dan kita semua tentunya berpesan dan berharap agar sumber daya manusia bangsa benar-benar siap untuk menjemput segala peluang dan tantangan abad 21 ini. Dunia penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian. Kita tahu tekanan geopolitik, bahkan perang terjadi di berbagai penjuru dunia, mengakibatkan ekonomi yang juga sering mengalami gejolak. Dampaknya langsung kita rasakan. Harga-harga komoditas termasuk energi dan pangan yang juga sulit untuk kita hadapi jika kita tidak siap dan tidak punya kemandirian di dalam negeri. Itu mengapa Presiden Prabowo Subianto dalam visi misi dan astacitanya menekankan pentingnya Indonesia memiliki swasembada pangan, swasembada energi, dan juga ketahanan air bersih. Belum lagi kita berharap ekonomi kita bisa tumbuh tinggi, karena kita tidak boleh terjebak terlalu lama dalam middle income trap.
Pertumbuhan tinggi akan meningkatkan GDP kita, PDB kita. Tetapi karena jumlah penduduk kita juga besar, maka pembaginya juga banyak. Oleh karena itu, kita harus terus mencari terobosan agar pada saatnya income per kapita kita, pendapatan masyarakat kita juga semakin baik, semakin layak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini semua adalah harapan sekaligus juga tantangan yang kita hadapi. Kita tahu bahwa kelangkaan tadi juga seringkali menimbulkan konflik di antara bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabat sekalian, marilah kita terus mempersiapkan diri. Kita dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi SDA tidak mungkin bisa produktif dan bermanfaat tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, mari kita ikuti, kita barengi bonus demografi yang akan kita nikmati 2030 sampai dengan 2040 dengan bonus kompetensi, dengan bonus kapasitas diri. Dan tadi disampaikan belum lama saya menuntaskan program doktoral, sebuah disertasi yang saya tulis berjudul Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam penelitian yang saya lakukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ada 3 elemen utama bagaimana sebuah negara bisa melakukan transformasi dari negara berkembang menjadi negara maju, dari negara yang berpendapatan rendah menjadi negara yang berpendapatan tinggi, misalnya Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, adalah pada aspek leadership, kepemimpinan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, human capital, dan yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, good governance. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Hendro bahwa pada saatnya ketika kita ingin melesat maju, ingin melakukan transformasi, lompatan termasuk di bidang ekonomi, inovasi dan teknologi, kita harus menggunakan 3 elemen dasar tadi untuk mengkapitalisasi dan memobilisasi seluruh sumber daya manusia bangsa yang kita miliki saat ini. Disinilah kita berharap kampus Paramadina menjadi aktor penting yang menyumbangkan sumber daya manusia yang hebat tadi. Saya dalam kapasitas saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga tentu ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Infrastruktur akan menjadi backbone dari pembangunan bangsa, dan infrastruktur akan menjadi fasilitator bagi terbentuknya kualitas kehidupan manusia yang lebih baik di Indonesia, termasuk di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi, teman-teman sekalian, marilah kita bersatu padu membangun sinergi dan kolaborasi. Pada saatnya para wisudawan-wisudawati akan menentukan profesi yang diminatinya, apapun itu. Do the best you can do and be the best you can be. Karena profesi apapun memiliki nilai dan kontribusi yang penting untuk pembangunan bangsa. Akhirnya saya berpesan, teruslah memiliki mimpi yang besar. Eleanor Roosevelt mengatakan, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Saya juga sering mengingatkan diri sendiri, dream big, work hard, never give up. Selalu berpikir positif, kalaupun menghadapi kegagalan, jangan patah, segera bangkit dari gagal dan maju terus ke depan. Oleh karena itu, akhirnya saya menyampaikan selamat kepada Universitas Paramadina. Semoga bisa terus menjadi kampus kebanggaan yang semakin maju dan sukses mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan capable. Paramadina harus menjadi bagian dari seperti bangsa ini. Dan saya juga sering mengingatkan diri sendiri bahwa politik dan dunia intelektual harus dekat.
politisi yang jauh dari akademisi bisa salah dalam mengambil kebijakan. Sebaliknya, akademisi yang jauh dari politisi bisa terjebak dalam angan-angan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sekali lagi kepada para wisudawan, selamat kepada orang tua dan keluarga. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, wahai Rektor Universitas Paramadina, untuk dapat maju ke depan bersama untuk melakukan penyerahan pemberian penghargaan sertifikat sebagai desainer dan guru besar Universitas Paramadina. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.